Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas IF 19B, Prodi Teknik Informatika Universitas Buana Perjuangan Karawang. Nah, di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai model spiral software engineering. Disusun oleh Ainul Puada, saya sendiri, kemudian ada Saskia Eka Cahyani dan Tania Pusparahayu Sanjaya. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Model spiral atau spiral model adalah salah satu bentuk dari metode pengembangan perangkat lunak atau yang disebut SDLC, Software Development Life Cycle, yang sangat populer digunakan dalam bidang teknologi informasi. Model spiral adalah gabungan dari model prototyping dan model waterfall dengan penekanan yang tinggi pada analisis risiko tiap tahapannya. Bentuk ini bersifat iteratif atau berulang dengan mengontrol aspek yang teratur dari sekuensial linear. Fungsi model spiral ini adalah untuk melakukan perubahan, penambahan, dan pengembangan suatu software dengan deretan pertambahan menjadi lebih baik secara cepat dan tepat berdasarkan keinginan dan kebutuhan penggunanya. Sejarah model spiral. Tahun 1986, model ini dikenalkan pertama kali oleh Barry Boehm ya pada makalahnya yang berjudul A Spiral Model of Software Development and Enhancement. Makalah tersebut menjelaskan tentang sebuah diagram yang dihasilkan dari berbagai publikasi yang mendiskusikan tentang model spiral ini. Model ini merupakan model yang sudah lama tetapi sangat berguna untuk melakukan pembangunan proyek-proyek besar. Pada makalah awal yang dibuatnya, Barry Boehm menganggap bahwa model spiral adalah suatu model proses yang berhubungan dengan implementasi, model waterfall, dan model prototyping. Namun, dalam publikasi selanjutnya, Boehm menjelaskan bahwa model spiral sebagai model proses generator yang mana pilihan berdasarkan risiko proyek untuk menghasilkan suatu model proses yang tepat untuk proyek tersebut. Dengan demikian, inkrementasi, model waterfall, dan model prototyping adalah kasus khusus dengan pola risiko proyek tertentu dari model spiral. Kemudian ada tahap-tahap model spiral. Dalam model spiral terdapat 5 tahap untuk merealisasikan penggunaan sebagai berikut. Yang pertama, tahap listen. Tahap ini berhubungan dengan komunikasi antara orang yang akan mengembangkan software atau sistem analis dengan pelanggan. Tujuannya adalah agar dapat memuaskan pelanggan dengan memperbaiki dan mengembangkan software sesuai dengan kebutuhan, kepentingan, dan keinginannya. Yang kedua ada tahap planning. Tahap perencanaan meliputi estimasi biaya yang digunakan, batas waktu, pengaturan jadwal, identifikasi lingkungan kerja, sumber-sumber informasi untuk melakukan interaksi. Hasilnya adalah dokumen spesifikasi kebutuhan sistem dan bisnis. Yang ketiga, tahap analisis risiko. Tahap ini berfungsi untuk mengidentifikasi risiko yang berpotensial untuk terjadi dan menghasilkan suatu solusi alternatif secara teknis dan manajemen saat strategi mitigasi risiko direncanakan dan diselesaikan. Untuk penjelasan selanjutnya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Tania. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Yang keempat, tahap rekayasa atau engineering. Pada tahap ini yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menguji coding dan mengembangkan software. Yang kedua, menginstal software. Yang keempat, membuat prototype. Yang kelima, mendesain dokumen. Dan yang selanjutnya, meringkas suatu pengujian software. Yang terakhir, membuat laporan atas kekurangan dari software agar segera diperbaiki. Nah, yang kelima, tahap evaluasi. Peran pelanggan sangat diperlukan pada tahap ini. Mereka dapat memberikan masukan dan tanggapan, mengevaluasi produk kerja, dan memastikan bahwa produk yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan.
Jika terdapat perubahan, semua tahapan akan diperbaiki sesuai dengan kepuasan pelanggan, namun mengidentifikasi dan memantau risiko yang terjadi juga diperlukan seperti cost overrun. Lanjut. Nah, yang ini penggunaan model spiral. Model spiral tempat digunakan dalam hal sebagai berikut. Yang pertama, ketika memiliki sebuah proyek dengan resiko sedang hingga tinggi. Yang kedua, komitmen proyek jangka panjang karena potensi perubahan pada prioritas ekonomi dalam perubahan waktu. Yang ketiga, lini produk baru yang harus dirilis secara bertahap untuk mendapatkan feedback pelanggan dengan cukup. Yang keenam, ketika penciptaan prototipe berlaku, nah, perubahan signifikan yang diharapkan dalam produk selama siklus perkembangan. Yang terakhir, persyaratan yang kompleks dan memerlukan suatu evaluasi. Lanjut. Nah, invarian model spiral menurut Boehm terdapat 6 karakteristik di dalam model spiral. 1. Menentukan artefak secara bersamaan. Dalam pemrograman sebuah artefak adalah setiap hal yang dihasilkan oleh orang-orang yang terlibat dalam proses pengembangan perangkat lunak. Model ini menunjukkan bahwa semua artefak dalam siklus hidup suatu proyek harus didefinisikan sepenuhnya dari awal. Yang kedua, 4 esensial tugas model spiral. Yang pertama ada mempertimbangkan tujuan kritis dan kendala stakeholders. Yang kedua, menguraikan dan mengevaluasi alternatif-alternatif untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mengatasi risiko kepada solusi alternatif. Yang terakhir, persetujuan dan review stakeholder untuk melanjutkan berdasarkan kepuasan dalam tujuan kritis dan kendala. Nah, yang ketiga ada risiko ditentukan berdasarkan usaha. Upaya dialokasikan untuk proyek yang harus ditentukan berdasarkan tingkat keparahan risiko yang terkait dengan komponen tersebut. Yang selanjutnya akan dibahas oleh Saskia Eka Cahyani. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya. Yang keempat adalah risiko ditentukan berdasarkan tingkat detail. Mengatasi potensi risiko harus menentukan beberapa banyak perhatian terhadap rincian proyek yang sedang dikerjakan. Yang kelima, menggunakan the answer point milestones. Pada model spiral terdapat 3 the answer point milestones adalah yang pertama, life cycle objektif atau LCO untuk melihat apakah pendekatan teknis suatu proyek cukup untuk dilanjutkan ke pengembangan berikutnya. Yang kedua, life cycle arsitektur atau LCI untuk memeriksa apakah pendekatan optimal yang telah ditetapkan dan segala risiko utama telah direncanakan dan diperhitungkan sebelumnya. Dan yang ketiga ada Initial Operational Capability atau IOC untuk memeriksa bahwa persiapan yang ada telah memadai untuk memuaskan stakeholder sebelum diluncurkan. Yang keenam, fokus terhadap sistem dan siklus hidup, melihat pentingnya sistem secara keseluruhan dan urusan jangka panjang yang mencakup seluruh siklus hidup. Kelebihan dan kekurangan model spiral. Kelebihan dalam menggunakan model spiral yaitu 1. Perubahan-perubahan yang terjadi dapat diselesaikan secara sistematis. Yang kedua, estimasi biaya menjadi mudah karena pembuatan prototip telah selesai dalam fragmen yang kecil. Dan yang ketiga, manajemen dan analisis risiko yang lebih baik. Yang keempat, pembangunan yang tepat dan mudah secara sistematis. Yang kelima, manajemen waktu yang lebih baik. Keenam, mudah dalam melakukan perubahan kebutuhan dan dokumentasi jika perubahan terjadi di tengah-tengah perubahan. Yang ketujuh, produksi software terjadi lebih cepat. Kekurangan dalam menggunakan model spiral yaitu tidak cocok ketika digunakan dalam proyek kecil.
tidak terlalu berguna dalam proyek-proyek kecil, sulit dalam mengikuti strategi proyek kecil, kurang efisien dalam penerapan model spiral karena waktu yang digunakan, membutuhkan sumber pengalaman sebagai proses sehingga sangat kompleks. Dalam melakukan proyek kecil, estimasi biaya akan sangat tinggi. Risiko dalam tahap planning jika terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan atau anggaran belanja. Mungkin segitu saja materi yang bisa disampaikan oleh kelompok kami, yaitu kelompok 3 tentang model spiral. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.